Hai, bersama Julia Kim Tarot, kita baca general reading, pembacaan umum, energi semua yang nonton. Tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan bacaan kali ini karena saya tidak menentukan tema apapun, saya memasrahkan kepada semesta. Tema apapun yang ditunjukkan oleh semesta lewat kartu-kartu saya akan saya bacakan secara detail dan apa adanya ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya dan bunyikan tanda loncengnya sebagai bentuk kalian mendukung channel ini. Jangan lupa juga like, share juga komen ya. Oke, kita lihat dulu temanya teman-teman. Temanya kali ini apa? Ya, nanti kalau judul akan saya berikan pada saat saya upload video ini setelah saya selesai membacanya. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu ya, temanya apa. Semoga banyak yang ketarik energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, dan mungkin energi permasalahan kalian bisa ketarik ke sini sehingga kita bisa bahas secara detail ya. Saya ini tidak hanya fokus ke kartunya, lebih banyak ngocehnya, ngomong ngalor ngidul ya. Kalian ambil positifnya, kalau kalian suka silakan subscribe, kalau nggak suka jangan di-subscribe, oke? New love, oke, cinta baru. Apakah ini artinya ada cinta baru yang datang? Yang akan datang saya tidak baca. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi saya tidak meramalkan atau memprediksikan ya. Karena itu semua wewenang Tuhan, saya sebagai manusia tidak mau ikut campur ya, tidak boleh ya. Seperti itu. Kalau memang ada cinta baru di dalam kehidupan kalian atau kalian ingin memperbarui cinta lama kalian, ini mungkin bacaan untuk kalian. Ini tentang cinta baru atau mungkin ada yang deketin kalian ya. New love ini artinya kan cinta baru ya, cinta baru. Bisa mungkin kalian dengan orang lama ketemu lagi. Ada juga cerita eh, hubungan yang sudah lama tapi mungkin diperbaiki, kemudian mau membangun hubungan yang lebih baik lagi. Ada atau mungkin memang benar-benar ada orang baru yang hadir di dalam kehidupan kalian, suka sama kalian karena saya merasakan di sini ada yang menggoda-goda dan ada yang mau masuk-masuk ya, mau masuk itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada seorang pun ya yang datang kepada kalian atau mungkin kalian tidak ingin membangun satu hubungan yang baru atau menerima cinta baru atau mungkin cinta lama tidak ingin diperbaiki lagi, ya sudahlah biarin gitu ya. Bacaan ini bukan untuk kalian, ini untuk cinta baru. Oke, kita lanjut ya. Ceritanya seperti apa sih? Kronologisnya seperti apa? Kita lihat. Saya ambil 3 kartu dari kartu ini. Ini adalah kartu oracle ya, kartu oracle. Teman-teman ada yang bilang suara saya kecil. Apakah suara saya kecil? Kecil ya. Dibesarin teman-teman. Ini kayaknya sudah maksimal ya. Saya memang nggak pakai mic, jadi HP langsung ke mulut saya. Nggak punya ini ya, mic, nggak punya, nggak bondo, nggak modal. Ya. Oke, kita lihat. Service, waduh. Oke, lanjut ya. Saya ambil 3 kartu. Dari kartu oracle ini, kemudian saya nanti mau lihat dari oracle yang lain. Kenapa harus dilihat-lihat sampai banyak kartu ya, supaya detail dan kalian bisa memastikan apakah bacaan kali ini sesuai dengan cerita kalian. Karena kalau tidak sesuai mending kalian nonton video saya yang lain, jangan nonton ini ya. Oke. Banyak yang renewal ya, teman-teman. Di sini ada kartu renewal ya, pembaharuan. Yang lebih banyak adalah yang pembaruan. Oke, di sini bittersweet, penemuan, mempelajari. Oke. Semoga ya teman-teman ini adalah energi-energi yang sangat bagus dan mengharukan menurut saya. Terutama untuk yang dulunya hubungan kalian itu tidak baik-baik saja ya. Banyak hal yang membuat hubungan itu tidak baik-baik saja. Sehingga ini rupanya ada perasaan bersalah ya. Mungkin ada yang merasa bersalah, yang punya salah mungkin minta maaf ya. Kemudian di sini servis ini terkait dengan pelayanan, melayani. Ya mungkin cuek-cuekan dulu ya, saling mungkin musuh-musuhan atau ini nggak hanya asmara sih teman-teman, cinta itu kan nggak harus laki dan perempuan ya, bisa juga cinta kepada teman ya, cinta kasih kepada keluarga ya, ini masuk saja ya. Jadi bukan hanya hubungan asmara, ada pertemanan, kekeluargaan ya, sanak kerabat, hubungan di dalam pekerjaan ya,
rekan kerja banyak di sini, macam-macam teman-teman ya. Saya nggak mau mespesifikasikannya karena di sini tidak ada penjelasan tentang bahwa ini adalah hubungan asmara saja ya. Jadi saya harus sampaikan. Oke. Dulu mungkin mengalami bittersweet ya, pahit manis dalam hubungan. Kemudian di dalam pahit manis itu banyak yang bisa didapat, yang dipelajari ya. Bisa seseorang yang kalian pikirkan, bisa kalian berdua itu sama-sama mempelajari. Kemudian menyadari mungkin ada rasa bersalah ya. Oh ini saya juga punya kesalahan walaupun dia lebih banyak mungkin ya. Kita sama-sama punya salah. Kalau gitu kita saling memperbaiki dan kita renewal ya, memperbaharui hubungan lagi. Nah, ini untuk yang memang sudah punya hubungan, ingin diperbarui lagi. Kalau cinta baru gimana Bunda? Di sini kalau cinta baru ya, kalau cinta baru saya melihatnya, hubungan yang sebelum-sebelumnya, mungkin dengan orang lain, tidak dengan orang baru, itu hubungannya tidak nyaman. Ya, setelah mempelajari kemudian memutuskan bahwa oh berarti selama ini saya salah, bisa salah pilih ya, salah mencintai, salah menempatkan cinta. Kemudian ada cinta baru, mungkin ini adalah cinta yang saya harapkan, yang saya impikan dari dulu. Mungkin ini. Nah, itu juga ada, ya, itu juga ada. Oke. Kalau memang orang lama datang kembali, kalau orang lama datang kembali di sini saya melihatnya tidak serta-merta diterima, tapi masih iya enggak, masih mempelajari terlebih dahulu ya. Mungkin track record ya. Jadi orang lama mungkin dulu teman, kemudian kembali ingin menjalin hubungan asmara atau menjalin hubungan baik kembali ya, tidak selalu asmara, itu masih dipikirkan. Seperti itu teman-teman. Energi-energi yang ketarik ya, temanya itu seperti itu. Untuk kalian yang tidak mengalami hal ini ya, bacaan ini mungkin bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu, oke? Kemudian saya mau lihat lebih detailnya cerita ini seperti apa ya. Harus saya cek lebih detail lagi. Oke. Sekali lagi ini adalah general, bukan untuk perseorangan, bukan untuk perorangan. Kalau untuk perorangan, untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri ya, silahkan personal reading. Personal reading di saya semuanya berbayar dan dengan video call WA. Kalau tidak ingin terlihat di kamera, kalian bisa matikan kameranya asal kalian menyimak. Jadi interaksi langsung dengan saya langsung ya. Dan pertanyaannya jumlahnya bisa bebas, tergantung durasi yang kalian pilih. Bagaimana cara untuk bisa personal reading? Kalian bisa hubungin Kak Flori, admin saya ya. Ketik saja daftar tarot, jangan ketik yang lain supaya cepat responnya ya. Kalau di scroll itu kelihatan daftar tarot, mana yang daftar tarot akan diberikan rules atau tata caranya ya. Tapi kalau yang assalamualaikum mungkin bukan saya tidak menerima salam atau Kak Flori tidak menerima salam, tapi lebih kepada untuk simpelnya saja ya. Jadi nggak usah hai Kak atau apa, nanti dipikir orang nawarin sesuatu atau apa yang lainnya, bukan keperluan tarot ya. Jadi untuk yang ingin tahu informasi tentang pembacaan tarot secara pribadi, silakan hubungi Kak Flori, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Kalian ketik saja daftar tarot, jangan ketik yang lain ya. Oke, seperti itu. Kita lihat kronologi selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, memang ya ini adalah yang paling banyak adalah hubungan yang sekian lama ya, dengan jangka waktu tertentu itu banyak ceritanya ya, banyak ceritanya. Banyak juga salah satu dari kalian ini seperti mengabdikan atau seperti totalitas di dalam satu hubungan ya. Dan di sini itu saya melihat ya, banyak juga yang merawat pada saat sakit ya, merawat pada saat sakit. Jadi mungkin pada saat sakit ini kemudian tergugah ya, tergugah secara moral ya, moralitas gitu. Kalau saya jahat janganlah, saya memilih untuk jadi orang baik saja. Walaupun sakit, walaupun apapun, walaupun orang ini pernah jahat sama saya ya, ini bisa juga kepada keluarga, orang tua, saudara, bisa ya. Terserah monggo atau siapapun, nggak hanya asmara. Itu memilih untuk nggak apa-apa deh, saya mungkin ya
punya rasa sakit hati, mungkin punya mangkel, tapi memilih untuk saya mau jadi baik aja sih ya. Jadi bentuk-bentuk kemarahan itu diwujudkan dengan tindakan positif, dengan harapan apa? Saya nggak mau jadi orang yang negatif, saya mau jadi orang yang positif. Saya melihatnya banyak yang seperti itu teman-teman ya. Walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Mungkin hanya beberapa saja karena ini adalah general. Energi general bisa vice versa ya, terbolak-balik. Jadi kalian harus sesuaikan. Oke, ini apa? Oh, terlalu banyak ya 2. Saya mau ambil 3 juga dari sini. Kronologisnya bagaimana? Dengan berjalannya waktu ya. Mungkin sering nggak enak ya, tapi lebih banyak saya merasakan apa ya? Mungkin ini bulan-bulan penuh berkah ya. Jadi kayak hati itu tiba-tiba dilembutkan untuk tidak terlalu marah sama seseorang ya, tidak ingin memendam energi negatif. Oke, di sini cinta yang tulus, oke. Mungkin karena memang ini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan, itu punya kasih yang tulus memang. Ya, kasih ya, nggak harus asmara, nggak harus cinta-cintaan, punya kasih sayang yang tulus. Jadi mungkin walaupun kalian itu didolimi ya, di sini ada memaafkan ya, juga tidak terlalu menyalahkan diri sendiri dan tidak terlalu menyalahkan orang yang bersalah kepada kalian. Nah, saya melihatnya seperti itu ya. Terus saya lihat juga kalau memang ya, kalau memang ini adalah cinta yang baru, di sini saya melihatnya ya ada yang dulu suka sama kalian, tapi mungkin kalian mengabaikan, atau kalian yang diabaikan ya. Kemudian orang ini datang kembali ke dalam kehidupan kalian ya. Walaupun kalian tidak percaya 100%, tapi perasaan ya, hati itu bergoyang. Ya, goyah dalam artian, saya tidak boleh terlalu kejam sama orang ini, saya harus menerima, belum tentu dia punya niatan buruk dan sebagainya. Jadi lebih ke arah yang positif ya, menilai dari sudut pandang yang positif, saya lihatnya seperti itu. Oke lanjut ya, ini masih ceritanya ya, masih temanya, seputaran tema. Setelah ini kita lihat energi masing-masing dari kalian. Bentar teman-teman, 2, saya nggak ambil 2, saya ambil 1. Oke, keys on ring, many option di sisi. Oke. Jadi gini sebenarnya begini teman-teman. Untuk seseorang yang terkait dengan cerita ini ya, cerita yang dari tadi saya ngoceh ngalor ngidul ya. Itu di sini saya melihatnya sebenarnya kalau seandainya suruh memilih ya, banyak pilihan yang lain, kalian mungkin nggak akan memilih orang ini. Mungkin karena banyaknya pilihan kalian juga bingung, perlu nggak saya kasih kesempatan sama orang ini? Perlu nggak saya memikirkan dia lagi ya, orang ini? Perlukah saya menerima orang ini? Sementara kalau memang ada yang lebih baik, yang lebih nyaman, kenapa tidak? Kenapa saya harus menerima orang ini? Jadi di sini saya lebih merasakan pertimbangan ya, mempertimbangkan, menimbang-nimbang, terus masih meraba ya, mengevaluasi, tapi dengan energi yang positif. Itu bagus sih ya. Tidak suudzon ya, tidak berprasangka buruk ya, tapi tetap waspada. Itu bagus. Oke. Jadi itulah teman-teman ceritanya, ini saya singkirkan dulu ya. Singkirkan dulu dan kita mau lihat energi masing-masing dari kalian, kanan dan kiri. Silakan kalian sesuaikan kalian yang di kanan atau yang di kiri, seperti itu. Kalau memang bukan keduanya, walaupun nih cerita ini cocok seperti yang kalian alami, mungkin juga bukan energi kalian, atau mungkin ini bukan bacaan untuk kalian ya, untuk orang lain yang mungkin ceritanya mirip sama ini ya. Jadi kalian harus pastikan energi yang terbaca di sini apakah energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan. Kalau memang bukan keduanya berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian ya. Saya selalu ulang-ulang ya supaya paham. Oke, kita mulai untuk cek energi. Saya cek dulu energi yang sebelah kiri ya teman-teman. Energi yang sebelah kiri. Pihak sebelah kiri. Pihak yang sebelah kiri energinya bagaimana? Ini saya tarik energi kedua belah pihak ya. Oke, Ten of Cups.
Sebelah kiri ini banyak yang sudah berumah tangga, beberapa ya, beberapa berumah tangga. Kalau memang tidak berumah tangga, saya lihat banyak keberuntungan di dalam hidupnya, ya. Hidupnya sangat damai, ya, sangat damai sebenarnya, ya. Entah, ini terlepas dari punya masalah atau tidak ya, tapi hidupnya secara umum itu bahagia, berkecukupan, bahagia, penuh kasih, banyak yang mencintai, ya, banyak teman, ya, seperti itu. Oke, justice. Oke, terus responsif. Orang yang kiri adalah orang-orang yang penuh tanggung jawab, orang yang suka dengan keadilan, ya. Semua orang suka dengan keadilan, tapi orang ini menjunjung tinggi keadilan, ya. Orangnya baik, kalau saya lihat baik ya. Mungkin orang ini adalah orang yang sering bahagia sehingga suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain, karena banyak juga dari pihak yang sebelah kiri itu dibahagiakan orang. Jadi dia tidak pelit sama kebahagiaan, berbagi kesenangan, berbagi rezeki, berbagi apapun. Orang kiri seperti itu ya. Sebentar. Oke. Lanjut. Energi yang sebelah kiri. Pengen beli mic ya teman-teman ya. Enak pakai mic-nya, nggak usah ngoyo. 10 of Wands. Oke. Tapi orang yang kiri itu saya heran, orangnya itu gampang stres ya. Karena apa? Orang ini tuh mikiran. Orang yang sebelah kiri itu orangnya penuh tanggung jawab ya. Jadi kalau yang menjadi beban tanggung jawabnya dia itu mikirnya banget ya. Kemudian orangnya itu mudah terbeban ya. Mudah kepikiran. Jadi kadang-kadang hal simpel itu bisa sangat membebani dia. Ya, orang yang kiri itu seperti itu. Tapi oke. Sebenarnya orang yang kiri bukan saya bilang curang ya, orang yang licik, bukan. Bisa jadi orang ini sering dicurangi atau kadang-kadang gini, ada statement ya, orang jahat itu adalah orang baik yang terlalu sering didolimi ya. Itu bisa benar bisa salah sih, sebenarnya nggak gitu juga ya. Orang baik ya baik aja ya. Kalau mau jahat ya itu pilihan gitu ya, untuk menjadi jahat, untuk menjadi buruk ya. Tapi orang ini ya saya lihat karena mungkin sering dicurangi, jadi orang ini punya akal, 1000 akal untuk mengatasi masalahnya, untuk, karena saya merasakan di sini trickery-nya itu bukan trickery yang curang gimana ya, tapi, orang ini akalnya banyak, ya, akalnya banyak ya. Apakah ini suka bohong? Ya tergantung kebutuhan. Saya lihat orangnya ya kadang-kadang juga suka bohong sih ya. Tergantung, nggak, tapi dia bukan pembohong untuk niat yang buruk atau apa ya. Jadi orang ini memang ada drama-dramanya kalau saya lihat, ada dramanya dan orangnya stresan seperti yang saya bilang tadi ya. Saya nggak perlu ngulang lagi, yang jelas orang yang kiri itu energinya seperti itu. Kita cek untuk energi yang sebelah kanan ya. Energi yang sebelah kanan orangnya seperti apa? Bagaimana energinya? Kita lihat. Teman-teman, dalam membacakan kartu tarot saya lebih banyak memberikan afirmasi positif ya, membacakan pesan-pesan semesta dan membahasnya secara ngalor ngidul ya. Jadi untuk kalian yang nggak suka dengan pesan semesta, karena saya titik beratnya di situ, bukan di bacaan kartunya. Kartu ini hanya kertas ya, hanya kertas. Diambil yang positif saja. Jadi kalian yang nonton ya, buang-buang kuota jangan untuk hal yang halu, tapi untuk hal-hal yang lebih manfaat bisa merubah hidup kalian menjadi lebih baik, itu aja sih ya. Tujuan saya itu membuat konten, bukan yang penting rame ya. Yang penting banyak yang suka. Banyak yang nggak suka juga kok sama saya, tapi saya nggak masalah. Masa orang harus suka semua, ya kan? Tidak harus seperti itu. Oke, gini. Oke. Orang yang kanan itu orang yang tadi saya sebenarnya mau ngomong ya, cuman belum valid ya. Dengan kartu ini valid ya. Validnya apa? Orang yang kanan itu memang orang-orang yang punya banyak pilihan ya. Mungkin juga banyak yang suka atau mungkin dia suka banyak orang gitu ya. Jadi orang ini tuh yang sebelah kanan itu
maunya banyak ya, bisa dibilang serakah iya ya, dibilang serakah iya, sebenarnya mau semua, lah semua enak ya, semuanya enak, otomatis yang enak-enak itu orang suka. Jadi orang yang kanan itu memang punya banyak pilihan, mungkin pilihan-pilihan itu nggak selalu seseorang untuk hadir dalam hidupnya ya, pilihan di dalam hidupnya itu banyak, dia tinggal pilih aja ya. Bedanya kalau sama yang kiri itu memang dengan begitu saja hidupnya itu nyaman gitu loh sebenarnya. Oke, transformation, rebirth, change. Oke, teman-teman, mohon maaf. Yang kanan ini ya, sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin sama ya, sama dengan yang kiri, dalam artian samanya di mana? Sama banyak yang suka. Ya, banyak yang suka ya. Kemudian tapi orang yang eh, kiri ini lebih memanfaatkan, banyak yang suka, banyak yang memberikan kebahagiaan, kesenangan mungkin ya. Jadi dia berbagi kebahagiaan itu dengan orang-orang di sekitarnya, orang lain. Kalau yang kanan ya, banyak pilihan dan dia pilih sesuai dengan sukaannya dia aja, ya, tapi tidak dibagi-bagi, ya, seperti itu. Dan orang yang kanan itu punya impian, angan-angan itu agak 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 berlebih gitu loh, agak berlebih, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ya, dengan berjalannya waktu, mohon maaf, mungkin yang pihak kiri mengenal yang kanan itu orang yang mungkin, eee, nggak bagus ya, saya lihat dia itu ada transformasi di dalam hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya, menjadi seseorang yang lebih baik. Apa yang kiri tidak seperti itu? Saya lihat yang kiri ya, memang lebih baik ya, tapi saya bilang lebih apa ya, lebih trickery itu ilmunya lebih banyak sehingga, dia bisa menyikapi berbagai masalah, berbagai macam, karakter orang, ini lebih bisa. Nah, kelebihannya di situ. Tapi kalau yang kanan, ini lebih kepada ke dalam dirinya, itu dia bertransformasi menjadi lebih baik, ya. Kalau ini ya kalau saya bilang tergantung juga ya, kalau mau dipakai untuk satu keburukan bisa, ya. Karena orang ini ilmunya sudah banyak. Ya, mungkin, bisa saya bilang mainnya jauh ya, mainnya jauh. Kalau yang ini lebih kepada dirinya sendiri, ya, bukan diaplikasikan kepada orang lain, seperti itu ya. Oke lanjut. Oke, Three of Swords, orang yang kanan ini. Oke, mungkin ini adalah orang yang saya bilang tadi tobat, merasa bersalah kemudian berubah. Ya, karena saya melihat orang ini pernah ada di dalam satu momen ya, di dalam hidupnya itu mengalami satu kesakitan dalam jiwanya, hatinya, perasaannya sampai hancur berkeping-keping ya, berduka itu nggak selalu kehilangan orang ya, terus meninggal gitu nggak selalu ya. Duka yang mendalam di dalam hidupnya sehingga dia itu akhirnya meminimalisir keinginan-keinginannya, lebih banyak bersyukur ya. Refleksi dirinya itu luar biasa, sehingga dia, bertransformasi menjadi lebih baik, ya. Baik yang kanan apa yang kiri, sama baiknya saya kira. Karena tidak ada manusia itu semuanya jelek tok, nggak ada yang baik, nggak. Dalam, eee, diri manusia pasti ada, walaupun setitik pasti ada kebaikannya, walaupun tampaknya jelek semua, enggak ya, mesti ada sisi baik, sisi buruk, ada plus, ada minusnya. Oke, di sini. Oke. Dan orang ini menjadi pejuang ya, tapi lebih saya melihatnya pejuangnya itu untuk dirinya sendiri dulu, ya. Jadi orang yang di sini lebih berbagi, orang ini lebih kepada dirinya sendiri, itu yang membedakan. Oke, dari sini kalian bisa, telaah ya, menafsirkan, bisa mempersepsikan bahwa di mana energi kalian, di mana energi dia. Kalau memang keduanya dari energi yang ketarik hari ini, bukan energi kalian juga bukan energi seseorang yang kalian pikirkan. Meskipun cerita yang ini adalah sama seperti yang kalian alami, mungkin bacaan ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu. Oke. Kemudian saya mau tambahkan untuk inisial teman-teman ya. Inisial ini sebagai tambahan saja ya, kalau memang ada inisialnya bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan atau inisial apapun di antara kalian berdua ya. Ini hanya tambahan kalau memang tidak ada masalah ya. Tetap saja
aja kalian berpatokan kepada kartunya ya, ini hanya tambahan. Kalau memang ada inisialnya tapi ceritanya nggak cocok, jangan. Tapi kalau memang ceritanya cocok ditambahkan dengan ini, ada inisialnya berarti mungkin, kemungkinan besar di atas 50% bacaan ini untuk kalian. Oke, kita mulai ya. Oke, cukup. N, I, M, nim, min, e, nime. Oke, X. Ada yang sudah mantan, mungkin kejadian ini adalah mantan yang kembali ya. Apalagi habis ini musim-musim ini ya. Reuni-reuni, halal bihalal. Oke. Di sini nggak ada status-status ya, status janda, duda apa nggak tampak ya, nggak tampak. Oke. Jadi saya juga tidak mau ngarang ada ini dan itu ya, adanya cuma ini X ya, banyak yang sudah mantan. Banyak yang mantan ingin kembali, ada yang sudah putus ingin balikan. Ya, banyak. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, energi masing-masing. Yang kiri kepada yang kanan, energinya seperti apa? Nanti kita juga cek. Yang kanan kepada yang kiri, energinya seperti apa? Karena saya lihat ini tidak berat sebelah. Semua punya plus dan minus ya dalam energinya. Tapi saya mau melihat yang kiri kepada yang kanan, itu sebenarnya energinya bagaimana? Oke, kita lihat yang kiri ke kanan dulu ya. Yang kiri kepada yang kanan, energinya seperti apa? Ya, semoga bisa terlihat energi perasaannya, tapi kalau memang perasaannya di sini tidak muncul, saya juga tidak akan menyampaikan ya, tidak akan ngarang-ngarang. Oke, kita lihat. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke. Energi kiri kepada yang kanan. Sebenarnya kalau yang kiri kepada yang kanan, selama itu sebatas hanya komunikasi atau tidak membuat ribet ya. Yang kiri kepada yang kanan oke aja, welcome ya, welcome. Oke, kita lihat komunikasi, kemudian mungkin ketemuan atau apapun ya. Orangnya terbuka sih, lebih terbuka ya. Jadi oke aja, gak ada masalah ya. Asal caranya baik. Nah, oke. Cuman yang kiri ini kepada yang kanan bukan suudon ya, tapi lebih kepada waspada ya. Karena saya melihat orang yang kiri itu seperti yang saya bilang, maunya itu hal-hal yang nyata, hal-hal yang tampak secara visual, secara yang dialami, bukan hanya lisan, bukan hanya intuisi saja, tapi ingin melihat yang nyata-nyata saja. Jadi energinya kalau memang nyata-nyata yang kanan itu memang benar-benar berbuat baik, ya welcome aja ya. Nggak mengedepankan jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Positive thinking aja ya. Jadi yang kiri kepada yang kanan seperti itu. Lanjut ya. Sebenarnya mikiran sih, orang yang kiri itu orang yang mikiran sih. Oke. Jadi gini. Orang yang kiri itu menghargai pihak yang kanan ya, sebagai apapun lah ya. Jadi karena ini berpikiran positif, memandang dari sudut pandang yang positif kepada yang kanan. Jadi welcome saja, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Apakah perasaannya cinta atau perasaannya itu suka atau bagaimana? Kalau di sini lebih kepada respect aja ya. Ya, jadi memberikan kesempatan, memberikan peluang, nggak menolak lah. Nggak menolak, yang sebelah kiri ini nggak menolak ya. Tidak ada energi penolakan kalau saya lihat. Oke ya. Oke, kemudian kita mau lihat yang energi sebelah kanan. Bentar. Oke. Mungkin sambil melihat ya, memberikan kesempatan sambil mengevaluasi apakah ini layak untuk masuk ke dalam kehidupan yang kiri ya. Karena yang kiri ini orangnya kan stresan ya. Hal-hal yang sifatnya bisa membuat dia terbeban atau apa sebenarnya dia nggak mau ya. Tapi di sini entah kenapa saya merasakan kali ini dia itu yang sebelah kiri itu ya it's okay, nggak apa-apa lah ya. Positif aja dulu
Ya, untuk yang ke depannya ini sudah nggak mau mikir. Yang penting terpampang nyata, tidak mengganggu, tidak membuat ribet atau apa, oke aja gitu, oke? Kita lihat untuk yang energi sebelah kanan kepada yang kiri seperti apa. Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Oke. Tapi ini 2 ya. Saya nggak mau baca kalau 2. Saya ambil 1 ya. 2 lagi. 1. 1. 1. Oke. Oke. Teman-teman, kalau yang kanan ini kepada yang kiri, energinya sudah agak bukan berharap ya, tapi berharapnya itu bukan yang pingin banget ya, tapi lebih kepada memandang hubungan dengan yang sebelah kiri itu adalah hubungan yang membahagiakan ya. Entah yang kiri menerima atau enggak, tapi yang kanan ini memandang yang kiri itu luar biasa. Saya melihat seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ini lebih ke penilaian sih. Oke. Oke. Yang kanan melihat yang kiri. Itu sekarang juga banyak berubah. Banyak seperti melihat yang kiri itu luar biasa di mata ini. Mungkin dulunya tidak terlihat atau mengabaikan ya, tapi sekarang sangat tampak nyata bahwa yang kanan ini sangat mengagumi yang kiri. Yang kiri penuh keberuntungan atau mungkin baru kelihatan talentanya atau melihat yang kiri itu seperti sesuatu yang bersinar, penuh keberuntungan ya, yang luar biasa. Jadi bagaimana yang kanan melihat yang kiri ya? Energinya bagaimana? Yang kanan ini sangat kagum sama yang kiri ya. Banyak perubahan di dalam hidup yang kiri versi ini ya, dari sudut pandang yang kanan. Oke, kita lihat ya. Oke. Bis. Oke. Teman-teman, saya merasakan ya, energi yang kanan ini ingin mendekat kepada yang kiri. Untuk apa? Untuk ikut menyerap energi positif yang dipunyai seperti yang saya bilang tadi ya. Yang kiri ini energinya positif banget. Sehingga yang kanan itu sangat kagum. Seperti yang saya sering bilang ya. Kalau orang ya sudah energinya itu positif, membuang segala macam energi negatif di dalam dirinya ya, bisa menarik orang-orang ya, sehingga melihat ini karena ini positif ya. Jadi sesuatu seperti, berlian atau intan yang habis digosok, berkilau sehingga orang itu tertarik ya. Nggak selalu orang tertarik ya, itu terus cinta ya. Jadi seperti kayak punya sosok pengasihan gitu ya, enggak ya. Jadi orang itu mungkin jadi segan ya, nggak perlu susuk, nggak perlu jimat ya, karena menjadi positif ya. Berjuang untuk menjadi positif sehingga orang lain siapapun termasuk pihak yang sebelah kanan itu seperti melihat ini sesuatu yang berkilau ya. Ingin, ini yang mungkin masih dalam fase atau transformasi seperti yang saya bilang lebih kepada dirinya mungkin banyak belajar ya, mungkin pernah, berduka dan sebagainya, belum sembuh total, ingin menyerap energi positif dari ini, ingin mungkin belajar, ingin mendekati. Sesuatu yang indah itu kan enak didekati ya, orang atau siapapun mau bunga aja ya yang bagus, kupu-kupu ingin mendekat ya, karena ini terlihat indah. Harapannya apa sih saya lihat ya, mungkin bisa menyembuhkan luka batin, bisa membahagiakan, kena imbasnya energi positifnya itu loh. Itu yang kanan melihatnya yang kiri seperti itu teman-teman ya. Oke. Ya, melihat kenyamanan, kedamaian ya. Ada juga yang memang sudah tumbuh-tumbuh benih-benih asmara ya, asmara. Mungkin karena kegaguman itu ya. Jadi kadang-kadang orang melihat kegaguman itu akhirnya jatuh cinta walaupun itu tidak selalu asmara ya. Mungkin contohnya kayak gini, kalian jatuh cinta sama pembacaan tarot reader si A, si B ya, sama saya, mungkin ada yang suka gitu ya.
Itu kan mungkin awalnya dari, "Oh iya yang diomongkan positif," mungkin ya, saya nggak GR, mungkin seperti itu. Nggak hanya saya, mungkin, taruh leader yang lain, "Oh saya mengagumi Kak Mela, ya Kak Kevin, ya Kak Hana, Kak Kak Sora," ya. Oh it's okay, ya berarti kan terus jadi suka ya, jadi kasih, jadi cinta. Oh it's okay, cinta nggak selalu cowok cewek gitu, ya kasih gitu. Ini yang dirasakan sebelah kanan kepada yang kiri, ya. Oke, kemudian saya mau melihat ya, yang kiri ini kepada yang kanan sebenarnya harapannya apa? Apa ada maunya atau kalau saya lihat sih, ini lebih easy going ya, monggo aja, mau suka sama saya menerima dengan tangan terbuka, tapi konsepnya, eee, ya pokoknya saling mengasihi, it's okay ya, lebih ke nyantai ya, terbuka karena pikirannya sudah positif, netral banget, asik aja ya. Kalau saya lihat seperti itu, tapi kita cek ya, kita cek. Nanti kita juga lihat, ini sebenarnya pinginnya ada maunya apa sama ini. Jangan-jangan maunya ada butuhnya aja, ya kan? Atau mungkin yang ini ada butuhnya aja sama ini ingin memanfaatkan atau apa. Atau hanya, eee, kalau soal masa ya teman-teman, kalau saat kartu ini dari energinya begini, bisa berubah, besok berubah, besok lusa berubah bisa ya. Karena saya baca energi, bukan baca yang pasti-pasti, yang pasti hanya milik Tuhan, perlu kalian tahu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya, maunya apa. Yang kiri kepada yang kanan itu pingin apa, pingin bagaimana ya, kita lihat. Maunya apa, kita lihat ya. Apa harapannya, apa ada maunya, apa ya nggak mau apa-apa sih, ya monggo aja, sok aja atuh gitu ya. Masuk ke dalam kehidupan saya asal asal baik aja, nggak bikin ribet. Kalau saya lihatnya gitu, tapi coba saya lihat ya. Saya ambil 3, yang kanan 3. Dengan kartu yang sama. Yang kiri kepada yang kanan, oke. Tower, oke, the tower. Ini melihatnya, ya, nggak mau ribet-ribet, ya, karena the tower itu adalah bangunan yang rapuh. Artinya gini, tidak mau punya banyak mau, ya, tidak berharap apapun, ya. Sok atuh kalau memang mau jadi, mau masuk ke dalam kehidupan saya, mau sebagai apapun, mungkin teman, mungkin saudara, kalau untuk percintaan atau apapun, saya masih lihat dulu, ya. Saya evaluasi dulu, tapi saya tetap berpikiran positif, monggolah ya. Apakah ini sangat, punya rasa-rasa optimis atau ambisi nggak ada, kalau ini ngalir aja, nyantai aja ya, yang kiri kepada yang kanan. Coba saya lihat lagi ya. Apalagi kalau memang sebelumnya kalian ini berdua ya, kanan dan kiri itu punya hubungan. Oh, iya 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 iya, oke. Jadi gini, kalau memang ya, ini mau, masuk ke dalam kehidupan ini, yang kiri, tapi, mau manipulatif, mau menimbulkan rasa tertekan, bikin kepikiran, bikin beban, ini nggak mau, ya. Nggak mau, hubungan-hubungan yang mengikat, ya, nggak mau. Maunya yang nyantai aja, ya, maunya nyantai aja. Jadi kalau kalian yang di pihak kanan, ya, berharap ini menerima kemudian bisa saling ini maunya nyantai, ini maunya nyantai, gitu, ya. Karena di sini kalau memang dia ini diikat-ikat, dia nggak mau. Karena saya lihat di sini dia sudah pernah dalam satu hubungan yang mengikat-mengikat, walaupun bukan dia yang diikat, kadang-kadang saya juga melihat ini pernah mengikatkan hatinya kepada seseorang dan dia nggak mau lagi seperti itu. Makanya lebih ke waspada ya, waspada, tapi tetap positive thinking orangnya. Oke, Eight of Pentacles. Yang kiri ini maunya apa sih kepada yang ini ya. Kalau saya lihat, orang yang kiri itu mau fokus, memperhatikan ya, tapi untuk lebih dalam, untuk mengikat dan lain sebagainya, ini nggak mau. Jadi itu maunya ya. Oke, kita lihat untuk yang ini apa, Three of Pentacles. Apalagi kalau masuk ini dan ini adalah cinta segitiga ya, atau cinta bersegi-segi, eee ini kayaknya nggak mau, ya, maunya temenan aja. Apalagi dulu pernah, mungkin sudah pernah ya, sudah pernah yang seperti itu dan ini mungkin, energinya nggak mau ribet-ribet lagi, ya, yang kiri seperti itu. Oke, kita lihat ya, untuk yang sebelah kanan kepada yang kiri maunya apa?
saya merasakan ini punya ada rasa yang asmara-asmara, cinta-cinta, ya, tertarik gitu ya. Lebih besar sih energinya untuk ketarik ke ini, kepada ini. Kita lihat ya. Yang kanan kepada yang kiri. Oke. Saya melihat ya. Yang kanan ini maunya. Loh, lah kok gini. Maunya ini, mau sama ini ya. Dan tidak akan pernah ditinggalkan. Ini sebenarnya nggak keberatan juga. Nggak harus asmara. Asal tidak ditinggalkan. Asal tidak diabaikan. Tidak menghindari. Ini tidak menghindari ini. Ya. Ini maunya kayak ditemani, diperhatikan. Gitu ya. Sebenarnya ini orangnya nggak mau ribet. Kita lihat lagi ya. Oke. Ya. Tapi ini ya, ini sifatnya nggak maksa kok. Ya, ada maunya, maksudnya ada maunya pingin jangan ditinggalin ya. Tetap kita terjalin komunikasi karena kau adalah idolaku. Aku sangat nyaman sama kamu gitu ya. Tapi di sini juga orangnya berusaha untuk menyeimbangkan dalam artian nggak maksa juga gitu loh, nggak maksa juga gitu, nggak maksa ya. Jadi kalau yang kiri khawatir ini punya energi yang manipulatif, saya kira sebenarnya pinginnya sih manipulatif, tapi dia takut kalau ini dimanipulasi kan nggak bisa ya, didominasi nggak bisa. Maka dari itu ini kadang-kadang juga ngalah, maksudnya mengalahkan egonya, mengalahkan keinginannya, supaya tetap bisa hubungannya tetap baik gitu. Lanjut ya. Yang kanan kepada yang kiri. Banyak ya. Oke. Oke. Queen of Swords. Teman-teman. Ini pinginnya ya. Ini maunya yang kiri menganggap yang kanan itu cukup berarti. Jadi orang yang kanan ini benar-benar takut diabaikan sama yang kiri ya teman-teman ya. Takut tidak diperhatikan, takut diabaikan, ya. Seperti itu. Jadi maunya apa ya? Maunya diperhatikan sebenarnya, tapi ini kadang-kadang menahan diri, tidak terlalu menampakkan, ya. Karena apa? Kalau ini terlalu dimanipulasi seperti yang saya bilang, ini nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau terbeban. Kalau mau ya nyantai, ya. Kalau nggak nyantai ya nggak mau, ya. Jadi ini berusaha untuk menyeimbangkan. Jadi pada intinya, apakah saya harus menerima cinta baru atau tidak? Cinta dia yang kembali atau tidak? Atau seperti yang saya bilang tadi ya, diterima apa enggak? Gini teman-teman, kalau untuk eksekusi ya dari permasalahan ini, itu walaupun ini cocok markocok ya, cocok tepat, mungkin 100% cocok dengan kalian. Sekali lagi ini hanyalah pembacaan kartu yang general ya. Jadi saya mengembalikan lagi kepada kalian yang untuk eksekusinya kalian yang mengalami ya, apalagi yang kalau hanya cocoknya beberapa persen saja ya. Lebih baik kalian personal atau kalian sesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi di dalam yang kalian alami ya. Nggak bisa sama persis dan mencontoh ini ya, ditelan mentah-mentah dipakai untuk dijadikan dasar pertimbangan jangan, ya. Jadi ini hanya masukan saja. Kalau saran saya sih, cinta baru apapun konsepnya ya mau datang lagi, ada yang benar-benar baru, semua itu harus dengan harus butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengetahui apakah ini worth it atau tidak ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan kesusu ya, jangan tergesa-gesa, semuanya dilihat ya. Mengedepankan logika dan realita ya, jangan mengedepankan perasaan, ego, hasrat ya, itu dikesampingkan terlebih dahulu dan jangan lupa doa sama yang kuasa ya, menunjukkan apakah orang ini layak untuk kalian atau tidak. Kalau itu dari saya. Tapi saya lihatkan dari pesan semesta. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini khususnya, kalau memang nggak masuk nggak apa-apa. Pesan semesta semuanya baik. Mungkin kalian bisa mengambil hikmah positif dari pesan semesta kali ini. Oke, kita lihat ya. Saya ambil 3 kartu untuk pesan semesta. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton video ini. Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe?
Suka tapi lupa subscribe. Kalau yang nggak suka sih nggak apa-apa, nggak usah subscribe. Tapi kalau yang suka, dukung channel ini supaya saya semangat bikin konten terus ya, sehingga kalian ada tontonan. Oke, kita lihat. Physical touch. Oh, a tender touch can mean so much. Memang teman-teman ya. Kalau saya lihat ya, mungkin yang ini nyantai, yang ini berharap banyak. Ini saya ya, saya merasakan kalau sampai ada sentuhan fisik ini rodok bahaya ya, agak bahaya, gak bahaya tak? Yo bahaya ya. Ada karena apa? Saya merasakan memang ada sensasi-sensasi getaran-getaran ya yang tertahan ya. Saya cuman takut kalau memang ini hubungan asmara ya. Kalau sekalinya ada sentuhan fisik itu bisa buyar kesetrum semua ya. Kalau sudah nyetrum kemana-mana bisa koslet. Apa yang saya bacakan tadi bisa amburadul. Jadi untuk yang kanan atau yang kiri, kalau memang kalian mau menjaga sesuatu ya. Contohnya kalau memang tidak ingin hubungan ini sampai rusak gara-gara mungkin gara-gara salah satu baperan, bucinan, atau apapun yang bisa merusak hubungan gara-gara sentuhan fisik ini ya, karena ini seperti trigger gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati saja ya, karena ini kayak sifatnya hanya nahan saja ya. Kalau pertahanannya jebol ya wis dadal kabeh ya, buyar ambyar ya. Bisa bacaan saya ini tadi nggak berguna. Yang positif bisa jadi negatif, bisa yang kagum jadi nggak kagum, bisa morat-marit. Ini tergantung dari physical touch ya. Jadi jaga. Kalau memang kalian tidak mau amburadul, hubungannya tetap baik. Jaga physical touch. Kalau memang orang yang mungkin datang ke dalam kehidupan kalian ya, tapi hanya menginginkan physical touch saat physical touch itu apa? Sentuhan ya, sentuhan fisik ya, sentuhan fisik. Jadi kalau memang orang yang berdealing dengan kalian terkait dengan cerita tadi, hanya maunya sentuhan fisik. Kalau kalian tidak memberikan dia akan menghilang ya. Wes jangan dianggap wes anggap hilang saja ya. Berarti tidak ada hal-hal yang baik. Maunya cuma itu, pegang-pegang, cium-cium. Itu ya. Jadi kalian harus waspada. Oke, physical touch ini adalah kuncinya. Ya, kalau kalian tetap menjaga jangan waduh gini-gini terus ya. The union of heart. Mohon maaf teman-teman, kok kayaknya a love connection defies explanation. Jadi saya melihatnya kalau memang sudah ada sentuhan fisik ya, hati itu akan ambyar ya. Benteng-benteng runtuh. Runtuh. Ya, jadi terserah kalian. Kalau kalian tetap mempertahankan hubungan yang seperti ini, ya, tanpa sentuhan fisik, mungkin akan langgeng, ya, akan ya jadi seperti ini. Ini tetap easy going, ini tetap mengagumi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah menyangkut sentuhan fisik, kontak fisik, ya, kemudian hati berbicara, ceritanya akan berbeda. Ya, jadi ini keputusannya di kalian sendiri, ya. Ini hanya pesan semesta dari kartu ya. Kalau pesan saya ya gak apa-apa kalau memang asik aja easy going ya kayak ini. Oke. Yang satu, love who you are. You are divine, delightful and deserving of wonderful thing life has to offer. Jadi saya lihat kalian itu adalah cerminan atau ciptaan Tuhan ya. Kalian cerminan semesta yang diciptakan sangat wonderful, sangat luar biasa ya. Memang ya kalian punya kelebihan baik yang kanan atau yang kiri itu masing-masing punya sesuatu yang berkilau di dalam dirinya. Itu patut dijaga, patut dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Kalau memang hubungan ini bisa diarahkan ke hal yang lebih positif, saling memberikan support-support positif, menjadi pribadi-pribadi yang saling support dalam hal yang positif dan lebih baik, monggo ya. Tapi kalau memang sentuhan fisik ini bisa membuyarkan dan bisa menggoyahkan hati ini tadi, saya cuma bilang hati-hati saja. Jadi keputusannya diterima atau enggak, yaitu tadi sudah saya sebutkan. Kalau memang mau nyantai-nyantai jangan ada sentuhan fisik, apalagi kalau cowok dan cewek ya. Maksudnya ada hubungan love-love itu ya, hati-hati kalau sudah ke kontak fisik. Ya, kalau tuh rekan kerja cewek sama cewek nggak ada masalah, tapi sekali lagi teman-teman, kalau sudah sentuhan fisik secara emosional nggak laki, nggak perempuan, nggak perempuan-perempuan, nggak cowok-cowok ya. Kalau sudah dekat
itu sentuhan fisik itu kadang-kadang bisa menunjukkan bisa apa ya, kayak indikator kedekatan emosional ya. Kalau nggak deket banget masa mau apa, cowel-cowel, gandengan tangan, iya nggak? Ya, itu sih. Bisa dipahami sampai sini? Oke? Semoga bacaan kali ini itu manfaat ya teman-teman untuk kalian. Kalian silakan ambil yang positifnya saja. Kalau ada omongan saya yang ngalor ngidul, yang nggak menyenangkan, ya jangan dianggap ya. Untuk suka atau tidak suka dengan saya itu bebas ya. Tidak semua orang harus suka terhadap sesuatu ya. Ini kan selera ya, bebas saja. Nggak suka nggak apa-apa. Kalau suka di-subscribe. Kalau nggak suka jangan di-subscribe ya. Semoga bermanfaat sehingga bacaan saya ini berkah. Nggak buang-buang kuota hanya untuk hal yang sia-sia, hal yang halu, yang penting seneng tapi padahal nggak nyata ya. Ini apakah ini nyata? Nggak juga, tapi paling tidak kita bisa berpikir waras, nalarnya jalan ya, untuk bisa menelaah bacaan-bacaan ini. Oke, oke, oke. Semoga manfaat positif sehingga berkah untuk saya, berkah untuk kalian juga yang nonton ya. Dan jangan lupa kalian nonton video-video saya yang lainnya ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.